Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aliam Sasiregar. Pada kali ini kita akan membahas tentang etika komunikasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam suatu masyarakat. Nah, sedangkan komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, jadi etika komunikasi adalah suatu gagasan moral, gagasan penyampaian pikiran, dan isi hati. Sehingga ketika ingin kita sampaikan kepada orang lain, dibutuhkan etika kesopanan, adab bicara yang baik, yang bisa mudah dipahami, tapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi, etika komunikasi Rasulullah SAW adalah etika komunikasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan Nabi Muhammad untuk menjadikan suatu etika komunikasinya mampu di masyarakat. Yang pertama adalah qaulan sadidan. Maksudnya di sini adalah perkataan yang benar. Nabi Muhammad selalu menyampaikan suatu perkataan yang benar, dapat diartikan pembicaraan yang benar, jujur atau tidak bohong, hal lurus dan tidak terbelit-belit. Misalnya saja dalam Al-Quran, kata qaulan sadidan terungkap sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyuruh qaulan sadidan dalam menghadapi urusan anak yatim dan keturunannya. Begitu juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, selalu menyampaikan suatu kebenaran tanpa ada hal yang ditutupi di dalamnya. Selanjutnya adalah qaulan baliga, maksudnya disinilah efektif dan tepat sasaran. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan khutbah secara pendek dan singkat, tetapi dengan pemaknaan yang luas hingga dapat dimengerti dan tepat sasaran. Adalah qaulan ma'rufan, perkataan yang baik atau pantas. Adalah perkataan yang baik menggunakan frasa ini ketika berbicara tentang kewajiban kuat terhadap orang-orang. Qaulan ma'rufan berarti membicara yang bermanfaat, memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, menunjukkan pemecahan terhadap kesulitan kepada orang dengan lemah lembut. Selanjutnya adalah qaulan karimah, yaitu perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar dan bertata krama di dalamnya, sehingga orang-orang akan mudah menerimanya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah qaulan laina. Qaulan laina berarti pembicaraan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar dengan penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Maksudnya tidak mengeraskan suara seperti membentak, meninggikan suara. Siapapun tidak suka bila berbicara dengan orang-orang yang kasar. Rasulullah selalu bertutur dengan kata yang lemah lembut, sehingga kata yang beliau ucapkan sangat menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Selanjutnya yang terakhir adalah qaulan maisuro. Qaulan maisuro bermakna perkataan yang mudah. Ungkapan qaulan maisuro dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Isra ayat 28. Secara leksikal, ungkapan tersebut bermakna perkataan yang mudah. Maksudnya seperti perkataan dengan ucapan yang lunak, baik atau ucapan janji yang tidak mengecewakan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.